Halo, shalom saudara. Mari kita bayangkan, seandainya saudara punya duplikat diri saudara sendiri, persis sama dengan segala kelebihan maupun kekurangannya, di rumah kita ada 2 atau 3 orang yang persis seperti kita. Apakah saudara akan lebih senang atau justru lebih susah? Apakah hidup di rumah akan jadi lebih baik atau justru lebih buruk karena kehadiran kita? Nah, atau bayangkan di komunitas di mana kita ada, jumlah kita, orang-orang seperti kita ini, seperti saya misalnya ada 10 orang di gereja ini. Apakah itu akan membuat komunitas itu menjadi lebih baik atau justru lebih buruk? Nah, pertanyaan ini saudara adalah pertanyaan cermin buat diri sendiri ya. Ini menjadi cermin apakah kualitas hidup saya ini sudah seperti Yesus atau justru bikin orang nyeri usus, sakit perut, nggak menyenangkan kehadiran kita. Nah saudara, kita tentu rindu ya keadaan di mana kita ada itu justru akan membawa kebaikan karena kehadiran kita, bukan? Nah pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa membawa kebaikan lewat kehadiran kita? Ada satu prinsip ya, yaitu start small, build deep. Mulai dengan hal yang kecil, tapi kita bangun dengan dalam. Nah, Amsal hari ini memberikan kepada kita sebuah panduan ya. Bagaikan kita menurunkan nilai gaya hidup kepada seorang anak, kita juga bisa melakukan hal yang sama ke lingkungan, ke rumah, ke komunitas di mana kita ada. Mari kita memperhatikan Amsal 4 ayat 3 hari ini. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Dan Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah saudara, ada 3 faktor ya yang menolong kita untuk bisa menularkan nilai hidup ya kepada anak dan yang bisa kita aplikasikan juga untuk komunitas di mana kita ada. Yang pertama, perhatikan faktor kata-kata. Nah, jadi kita harus membuka mulut dan mengajar dengan sengaja kalau kita mau menularkan sebuah nilai atau pengaruh ya. Yang kedua adalah hidup yang tidak bercela, hidup yang kata Amsal itu bersih kelakuannya. Perhatikan saudara, ini bukan berarti hidup kita harus sempurna. Tidak ada orang yang bisa seperti itu. Melainkan ini menekankan mengenai konsistensi. Nah, anak-anak itu ya, itu kan peka ya pada ketidakkonsistenan ya, pada inkonsistensi kita. Anak-anak itu lebih meniru apa yang kita tunjukkan, apa yang kita hidupi daripada 1001 kata-kata hikmat yang kita nasihatkan kepada mereka. Nah, maka periksa apakah tindak tanduk kita itu konsisten dengan apa yang kita akui sebagai nilai yang kita anggap penting, sebagai apa yang kita percayai. Konsistenkah? Dan yang ketiga, saudara, Amsal juga menekankan betapa pentingnya untuk kita menghargai dan membuat seseorang itu merasa berharga. Nah, kata anak ya, dari Amsal yang kita baca tadi, anak tunggal ya, seperti anak tunggal di hadapan ibuku, harafiahnya itu artinya aku itu bagaikan orang satu-satunya yang dilihat oleh mamaku. Nah, karena satu-satunya di hadapan mamaku itu artinya menunjukkan perasaan dikasihi, perasaan dihargai, perasaan seolah-olah akulah segala-galanya buat mamaku. Nah, saudara, ada seorang pewawancara ya yang melakukan survei. Dia mewawancarai seorang anak yang tumbuh dalam keluarga Kristen yang beriman. Kenapa sih dia kok mau meneruskan atau mengikuti iman dari orang tuanya? Nah, asumsinya adalah ya karena orang tuanya itu rajin beribadah dan lain-lain. Tapi ternyata ketika diwawancarai, anak muda itu menjawab kuncinya itu bukan aktif di gereja. Oh, karena saya aktif di gereja, sering dengar khotbah, melayani. Bukan. Kuncinya juga bukan ritual rohani. Oh, di rumah sering diajak berdoa. Bukan. Hal yang utama yang dia katakan yang membuat dia mau meneruskan iman orang tuanya adalah karena dia merasa, aku bisa ngomong apapun. Aku bisa bicara apapun dengan papa mamaku. Tanpa aku merasa apa yang aku bicarakan ini akan menentukan apakah mereka mengasihi aku apa enggak. Jadi aku bisa ngomong apapun dan orang tuaku akan tetap menerimaku dan mengasihiku. Aku merasakan kasih dan iman mereka. Nah, saudara, iman dan nilai itu kita teruskan melalui kata-kata, melalui hidup yang konsisten dengan apa yang kita katakan, kita hargai dan kita yakini. Dan yang ketiga adalah kita bangun lewat perasaan berharga yang kita tunjukkan kepada orang lain.
Apa yang bisa kita pelajari mengenai 3 faktor ini? Di tempat di mana kita ada, di rumah, di komunitas, di pekerjaan. Maukah saudara punya duplikat diri yang lebih baik, yang kalau ada diri kita lebih banyak, itu lebih memberkati? Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang membuat Engkau menarik hati kami adalah firman-Mu yang penuh hikmat, keindahan hidup-Mu, dan juga kasih-Mu yang tak bersyarat yang Kau tunjukkan kepada kami. Oh Tuhan, ajarlah kami melakukan hal yang serupa. Biarlah sebagai orang tua, sebagai uncles, aunties, teman dan tetangga, biar kami menarik orang juga kepadamu. Amin.